Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel PGN Pak Guru Desa bersama Pak Guru Yan Bagus Koko Terminto. Hari ini kita akan melanjutkan belajarnya di tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1 pembelajaran yang pertama. Alangkah baiknya kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak Bapak ingin menyapa bagaimana kabarnya. Semoga dalam keadaan sehat dimanapun anak-anak berada, tetap patuhi protokol kesehatan ya, agar kita tidak terkena virus COVID-19. Anak-anak bisa amati gambar yang ada di layar, silahkan diamati. Nah, gambar tersebut menunjukkan keberagaman yang ada di Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, pernah mendengar anak-anak? Pastinya pernah. Anak-anak bisa melihatnya di lambang negara kita, yaitu di Garuda Pancasila. Nah, di bagian bawah yang dicengkram oleh kakinya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya apa sih? Artinya adalah walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, kata Bhinneka Tunggal Ika ini terdapat pada buku Sutasoma karangan Empu Tantular pada Kerajaan Majapahit di abad ke-14. Nah, kira-kira jawab pertanyaan berikut. Menurut anak-anak, perbedaan apa lagi yang ada di Indonesia? Bagaimana sih kamu terhadap perbedaan-perbedaan di Indonesia itu? Tentunya banyak ya perbedaan itu. Selain suku bangsa, selain bahasa, budaya, masih banyak lagi. Nah, bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Nah, suku bangsa di Indonesia itu apa saja? Kita coba baca yuk, kita baca yuk. Boleh baca dalam hati, boleh disuarakan. Silahkan perhatikan teks bacaan tersebut dengan seksama. Anak-anak telah membaca dalam hati materi tentang suku bangsa di Indonesia. Ternyata sejak zaman dahulu Indonesia sudah beragam ya. Terbukti ada yang namanya kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini, beragam tentang suku bangsanya, agama, bahasa, adat, budaya, tetapi mereka tetap hidup berdampingan dan hidup rukun. Walaupun berbeda-beda tetap satu jua, itulah ciri khas atau ciri istimewa yang dimiliki Indonesia. Jadi seperti survei BPS tahun 2010 ada sekitar 1331 suku bangsa mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Kalau di Sumatera sendiri ada suku Melayu, suku Minangkabau, kemudian suku Dani, suku Lani, kemudian suku Tengger, suku Nias, suku Batak itu ada juga di Sumatera ya. Kemudian dari paragraf yang disajikan tadi, di dalam sebuah paragraf atau bacaan teks itu ada namanya paragraf. Nah, paragraf itu punya yang namanya pokok pikiran atau ide dari sebuah paragraf itu sendiri. Nah, pokok pikiran, gagasan utama atau gagasan pokok itu sama namanya itu. Kemudian pokok pikiran sendiri itu dapat dicari. Caranya bagaimana? Yang pertama membaca seluruh kalimat dalam sebuah paragraf. Yang kedua menandai kalimat awal akhir dan kalimat awal dan akhir pada paragraf. Kemudian yang ketiga menandai pikiran pokok yang terdapat di awal akhir atau kalimat awal dan akhir pada paragraf. Ini cara menentukan pokok pikiran. Anak-anak bisa berlatih sendiri nanti. Kemudian kita berbicara masalah alat transportasi tradisional. Ini merupakan keberagaman juga. Nah, seperti di gambar ada contoh seekor kuda yang menarik delman, kemudian sapi dan kerbau itu menarik pedati. Ini pada waktu dahulu alat transportasi ini digunakan masyarakat untuk melakukan perpindahan dari tempat satu ke tempat yang lain. Belum ada yang namanya mobil, motor ataupun pesawat ya pakai menggunakan itu. Nah, kira-kira apa yang terjadi sih saat kuda menarik bendi itu? Apa yang terjadi juga saat kerbau atau kuda menarik pedati? Nah, tentunya pasti akan mengalami perubahan ya kan. Nah, yuk kita coba lakukan percobaan sederhana. 1. Coba anak-anak dorong meja belajarnya pelan-pelan ya hingga bergeser sedikit, lalu tarik posisi semula. Yang kedua, coba angkat tasnya, kemudian letakkan ke posisi semula. Yang ketiga, ambil selembar kertas, kemudian remas atau lipat kertas tersebut. Apa yang akan terjadi itu? Nah, aktivitas itu nanti semua akan berkaitan dengan gaya. Nah, gaya itu apa? Gaya adalah dorongan atau tarian yang dapat mengakibatkan suatu benda itu dapat berpindah tempat dari tempat posisi awal. Kemudian apa yang terjadi sih? Apa yang menyebabkan mobil tersebut bisa bergerak? Kemudian apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Kemudian ada juga apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan. Nah, semua itu adalah berbicara masalah gaya. Gaya itu antara lain ada gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gerak. Itu adalah contoh-contoh dari gaya tadi ya. Nah, anak-anak bisa
belajar lebih lanjut, nanti di bukunya masing-masing diperhatikan dengan seksama. Kemudian kira-kira apa sih yang sudah dipelajari hari ini? Nah, bisa anak-anak simpulkan sendiri. Kemudian berapa banyak suku bangsa Indonesia tadi? Nah, anak-anak bisa berlatih bertanya kepada orang tuanya, asal suku ayah, asal suku ibu di rumah. Oke, itu aja materi singkat dari Pak Ian. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.